Kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengidentifikasi anion-anion golongan nitrat ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa saja sih anion yang termasuk ke dalam golongan nitrat. Anion-anion golongan nitrat terdiri dari NO3- atau nitrat, NO2- atau nitrit, ClO3- klorat, dan C2H3O2- asetat. Berikut adalah bagan dari anion golongan nitrat. Nah, bisa kita lihat nih kalau untuk mengidentifikasi anion golongan nitrat ini dapat dilakukan secara satu persatu. Mengapa? Karena anion golongan nitrat ini tidak mempunyai reagen khususnya, tetapi dapat direaksikan dengan reagen-reagen pencirinya. Nah, dapat teman-teman lihat di bagian paling kiri dari layar teman-teman, itu ada NO3- atau nitrat yang dapat kita identifikasi dengan cara mereaksikannya dengan FeS4 atau larutan besi sulfat, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat pekat yang akan menghasilkan larutan kompleks Fe2SO4 3 kali atau larutan besi 3 sulfat, yang mana nantinya di dalam larutan itu akan muncul cincin coklat atau brown ring. Nah, selain itu kita juga bisa mereaksikannya dengan Al solid atau padatan aluminium di dalam larutan basa. Dalam hal ini adalah NaOH atau natrium hidroksida pekat yang kemudian dipanaskan. Nah, nantinya akan menghasilkan gas NH3 atau amonia yang berbau menyengat. Nah, di sebelahnya itu ada NO2- atau nitrit yang dapat kita identifikasi dengan cara mereaksikannya dengan H2SO4 atau asam sulfat pekat. Nah, hasil reaksi ini akan menghasilkan gas NO2 atau gas nitrit yang berwarna coklat kemerahan. Selain itu, kita juga bisa melakukan uji dengan mereaksikannya dengan kalium-4 atau larutan kalium permanganat, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat yang akan menghasilkan larutan yang tadinya berwarna ungu menjadi tidak berwarna atau bening. Dalam hal ini adalah Mn2+ atau larutan mangan 2. Nah, selain itu kita juga bisa mengidentifikasinya dengan cara mereaksikannya dengan Ki atau larutan kalium iodida ditambah dengan CH3COOH atau larutan asam asetat yang akan menghasilkan I2 atau larutan iodin yang berwarna coklat kemerahan. Lalu di sebelahnya lagi ada bagan untuk mengidentifikasi ClO3- atau klorat yang dapat diidentifikasi dengan cara mereaksikannya dengan Ki atau larutan kalium iodida, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 atau larutan asam sulfat yang akan menghasilkan larutan iodin atau I2 yang berwarna coklat kehitangan. Lalu setelah itu kita juga bisa mereaksikannya dengan HNO3 atau asam nitrat pekat yang akan menghasilkan gas klorin dioksida atau ClO2 yang berwarna kuning kehijauan. Nah, selain itu bisa juga nih kita reaksikan dengan perak nitrat atau larutan AgNO3 yang akan menghasilkan endapan berwarna putih bernama perak klorat atau AgClO3. Nah, yang di bagian paling kanan itu ada ion asetat atau C2H3O2- yang dapat kita identifikasi dengan cara mereaksikannya dengan H2SO4 atau asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan larutan asam asetat atau CH3COOH yang berbau cuka. Nah, selain itu kita bisa mengidentifikasi dengan menambahkan larutan lanthanum nitrat atau LaNO3 3 kali yang akan menghasilkan LaC2H3O2 3 kali, yaitu endapan lanthanum asetat yang berwarna putih. Nah, endapan ini dapat kita identifikasi lebih lanjut dengan mereaksikannya dengan kalium triiodida atau Ki3 yang akan menghasilkan LaC2H3O2 3 kali I3 atau endapan lanthanum asetat triiodida yang berwarna biru tua. Contoh ini ada identifikasi nitrat teman-teman atau NO3-. Nah, pada identifikasi nitrat ini sendiri terdapat dua cara. Cara yang pertama uji brown ring dan cara yang kedua uji de Varda. Nah, uji brown ring ini sendiri ketika nitrat direaksikan dengan besi sulfat dalam
asam sulfat pekat ia akan menghasilkan besi 3 sulfat brown ring. Nah, yang kedua, uji De Varda. Ketika nitrat direaksikan dengan padatan aluminium dalam natrium hidroksida pekat, ia akan menghasilkan natrium tetrahidroksoaluminat 3 dalam bentuk larutan dan gas amonia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah persamaan reaksinya. Karena tadi kan kita sudah melakukan identifikasi dari anion-anion golongan nitrat, sehingga di sini ada persamaan reaksinya dari tiap-tiap uji atau tahapan identifikasi. Seperti di anion nitrat, tadi kita melakukan uji sehingga di sini terdapat persamaan reaksi dari uji yang pertama dan yang kedua. Sementara di uji nitrit, tadi kita melakukan 3 uji sehingga di sini ada persamaan reaksi dari uji pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan yaitu nitrat atau Na3-min ia membentuk cincin coklat atau brown ring pada uji cincin coklat dengan FeSO4 dan H2SO4 pekat. Nah, reaksi ini itu menghasilkan kompleks besi nitrosil atau FeH2O5NO2+ yang berwarna coklat. Nah, pada uji De Varda ia menghasilkan gas amonia dengan natrium hidroksida dan serbuk aluminium. Nah, aluminium ini berperan sebagai reduktor, mereduksi nitrat menjadi amonia.